Itulah tadi yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Benarkah di Jakarta ini sudah dilarang untuk memotong hewan kurban di ruang publik? Nah, kita akan membahasnya nanti bersama sejumlah narasumber. Dan tentunya Anda seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami melalui Twitter @suaraandaonline dan juga sambungan telepon 021583022. Dan pemirsa, inilah suara Anda selengkapnya. Nah, jika Anda melihat nih kambing-kambing ini di ruang publik, kemungkinan besar ini kalau di DKI Jakarta sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dipotong di sekolah dasar. Nah, ini menurut instruksi dari Gubernur DKI nomor 67 tahun 2014 tentang pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dalam rangka menyambut Idul Adha. Hal ini tentunya membuat kontroversi di masyarakat atau warga DKI Jakarta sendiri. Sebenarnya kami ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih instruksinya. Berikut adalah informasinya. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha, beberapa pihak menduga kebijakan ini adalah pelarangan penyembelihan hewan kurban di Jakarta. Instruksi gubernur ini ditandatangani oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok mengatakan bahwa kebijakan pemotongan hewan kurban di satu tempat bertujuan untuk menghindari dari berbagai penyakit. Itu memang dari sisi kesehatan tuh lebih baik untuk kontrol. Karena sekarang penyakit Ebola, rabies, macam-macam, flu burung semua terlalu bahaya. Nah, kita khawatir kalau sampai lolos, kalau di semua tempat itu bisa mengakibatkan pada korban jiwa. Itu aja sih alasan mereka. Para wali kota di Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu diinstruksikan untuk mengatur dan mengendalikan lokasi, serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan yang meliputi larangan kegiatan penampungan dan penjualan hewan pada jalur hijau, taman kota, trotoar, dan fasilitas umum. Tim Liputan Metro TV. Nah, apakah benar ini warga DKI Jakarta nih kalau dikatakan di media sosial tuh dilarang berkurban, atau bahkan ada yang menyatakan bahwa anak SD dilarang berkurban. Jadi ini salah sekali untuk membaca instruksinya, tapi kita tanya langsung kepada orang yang paling mengetahui soal instruksi gubernur ini. Ada Pak Agung Priambodo. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Agung. Ini adalah Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta. Mohon maaf, ini ada peliharaan kami, Pak Agung, di sini. Biar semangatnya semangat Idul Adha nih, Pak, soalnya. Dan kita juga pengen menanyakan soal instruksi gubernur ini. Sebenarnya memang benar, Pak, kita tuh dilarang untuk memotong hewan kurban, terutama di ruang publik. Sebetulnya tidak seperti itu. Jadi aturannya kenapa tidak kita dilarang di ruang publik, itu semata-mata menjaga dari kesehatan ternak itu sendiri, kemudian juga menjaga kesehatan dari lingkungan. Jadi yang dikatakan di situ juga dilarang menempatkan hewan-hewan kurban itu adalah semata-mata kita ingin menata. Jadi menata bagaimana sih sebetulnya hewan kurban itu ditata yang baik, kemudian sehingga berdampak kepada kualitas dari daging nanti yang akan dipotong. Jadi maksudnya soal kebersihan itu tidak hanya tempat pemotongannya sendiri, tapi juga kebersihan akan hewan-hewan yang ada di situ, dari penyakit segala macam, itu yang ingin dijaga gitu, Pak ya. Jadi sebenarnya yang dicoba diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, itu skemanya seperti apa, Pak? Karena kan sudah ada instruksinya ke wali kota dan bupati di Kepulauan Seribu ya. Jadi begini, instruksinya adalah bahwa kita ingin menata sehingga Jakarta itu betul-betul bersih dari lokasi-lokasi yang dianggap bahwa itu melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Seperti hewan kurban yang sedang dijual sekarang ini juga demikian. Kenapa dilarang di 4 tempat tadi, fasilitas umum, kemudian jalur hijau, taman kota, dan trotoar. Itu kan terutama untuk trotoar. Sebenarnya trotoar juga tidak untuk hewan kurban saja. Untuk fasilitas yang lain juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu mengganggu jalur lalu lintas orang, kemudian mengganggu lingkungan karena itu bau, kotorannya juga demikian. Dampaknya apa terhadap manusia adalah manusia itu akhirnya nanti menjadi tidak sehat, terkena dari dampak yang dikeluarkan oleh hewan tersebut, yang dikatakan sebagai zoonosis. Zoonosis yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan atau sebaliknya. Sebaliknya artinya bisa jadi orang-orang yang menonton sakit bersin-bersin, kena ke hewannya dimakan orang lain. Betul, itu yang ingin dijaga ya, Pak ya. Dan itu juga ada larangan soal yang tidak boleh memotong di lingkungan sekolah dasar.
Mungkin Bapak bisa jelaskan ini kenapa khususnya di sekolah dasar? Begini, jadi kenapa tidak boleh di sekolah dasar? Sebetulnya memotong kita tidak melarang untuk berkorban, ya, terutama di sekolah-sekolah dasar tidak seperti itu. Di sekolah dasar itu kan sangat banyak sekali jumlahnya. SD sangat banyak, kemudian yang kedua adalah jumlah tenaga kita juga kurang untuk mengawasi hal tersebut. Jadi kenapa dilarang dipotong di tempat sekolah dasar? Karena di sekolah dasar juga tentunya di situ lingkungannya juga anak-anak masih kecil-kecil, berdampak psikologis terhadap perkembangan anak. Kemudian tempat higien sanitasi juga demikian. Anak-anak masih kecil kan imunitas tubuhnya juga masih rentan. Ketika melihat sapi atau kambing dipotong, kemudian dagingnya juga pada saat penanganan tidak baik, menimbulkan dampak yang tadi saya katakan zoonosis tadi. Oke, nah kemudian juga Pak, ini soal jika tadi akhirnya yang solusinya jika tidak dilakukan di SD, dipindahkan ke lokasi yang berdekatan dengan sekolah dasar tidak apa-apa. Seperti mungkin di situ ada lapangan atau dekat masjid, atau silahkan dipotong situ. Yang penting tidak di lokasi di dalam sekolah dasar. Tapi belum tentu juga dong Pak, artinya tempat-tempat yang tadinya diperbolehkan yang Bapak bilang itu higienis, belum tentu memenuhi kriteria soal kesanitasnya itu. Jadi bagaimana dong untuk jadi bisa yang penting tahu begini, bahwa tempat ini tuh bersih gitu? Lokasi yang kita harapkan adalah betul-betul yang memenuhi higien sanitasi. Jadi ada tempat untuk memotongnya, kemudian ada tempat septic tank untuk membuang limbah, kemudian ada saluran untuk mengeluarkan darah, dan yang terpenting adalah banyak sumber-sumber air. Ya paling benar kalau gitu ke tempat pemotongan hewan yang ada di Jakarta Timur ya? Di Cakung, Jakarta Timur. Oke. Nah kita sapa dulu Pak, ini ada penelpon dari Yudi di Surabaya. Selamat malam Mas Yudi. Halo, ya selamat malam Mbak. Silakan. Iya, begini, kalau untuk larangan pemotongan hewan di sekolah-sekolah, itu kita setuju aja kalau untuk larangan pemotongan hewan di sekolah-sekolah. Soalnya kan itu kan juga yang dikhawatirkan untuk iuran untuk anak-anak, untuk penyembelihan kambing itu loh Mbak. Itu kan aku rasa kan itu juga membebankan, yang dikhawatirkan membebankan wali murid juga, orang tua gitu. Kalau untuk larangan-larangan untuk semacam di tempat lain, aku rasa kurang setuju gitu loh. Kenapa Pak kurang setuju? Apalagi Pak? Di tempat masjid, pemotongan hewannya di tempat masjid mungkin, atau di tempat lain mungkin ada larangan, itu kayaknya saya kurang setuju. Kenapa saya lebih setuju, setujunya Pak? itu larangan pemotongan hewan yang ada di sekolah gitu. Iya, kenapa Pak Yudi tidak setuju Pak kalau di ruang publik misalnya? Ya masalahnya mungkin karena kalau untuk di ruang sekolah gitu Mbak, mungkin di lingkungan sekolah, masalahnya kan juga yang pertama untuk diberatkan sama anak-anak untuk iuran untuk penyembelihan hewan kurban itu tadi. Apalagi yang dikhawatirkan itu anak-anak tersebut itu untuk orang tua yang nggak mampu gitu loh. Jadi misalkan kalau kan biasanya ada ya sekolah ya, setiap anak harus ditarik mungkin 25.000 atau 20.000 itu ada sekolah. Terima kasih Bapak, sayang sekali Mas Yudi tidak. Terima kasih kami sudah menangkap esensinya. Terima kasih. Sayang sekali tadi tidak jawab kenapa nggak setuju. Tapi kayaknya kalau di Surabaya masih diperbolehkan ya. Kalau ini kan baru di DKI Jakarta saja. Nah, saya ingin menanyakan ini kan juga soalnya dari permintaan dari orang tua murid atau dari kepala sekolah SD itu sendiri kan, kenapa jangan dong dilakukan pemotongan hewan di SD terkait dengan tadi penyakit dan juga dampak psikologis. Jadi sebenarnya bukan semata-mata karena keinginan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri kan? Sebetulnya tidak juga. Jadi itu keinginan seperti itu adalah kita tetap melatih mereka berkorban dari sejak awal. Nah tadi yang dikatakan Pak Yudi ada bayar-bayar, sebetulnya iuran saja itu latihan berkorban. Namun demikian untuk pemotongannya tidak di lokasi tempat sekolah dasar. Tapi kalau misalnya ada orang misalnya membuka halaman rumahnya untuk bisa motong hewan di situ, masih tetap boleh? Kita lihat dulu persyaratannya. Kalau tidak hanya sepantau di lapangan seperti ya kita tidak sarankan. Karena kan tadi itu penyebaran penyakit dari darah kan bisa juga terjadi seperti itu. Dan ini yang sebenarnya mungkin warga masyarakat kurang begitu aware mungkin ya Pak ya? Betul ya. Dari ini berdasarkan Bapak tadi kita bercerita kalau berdasarkan assessment setelah beberapa tahun memang pernah ada kasus memang Pak di masa lalu soal kebersihan ini, kehigienisannya. Sebetulnya kasus tidak pernah terjadi, cuman yang kita jaga karena
kita di pemerintah ini bertugas adalah sebagai melindungi masyarakat terhadap kualitas daging yang akan kita berikan kepada masyarakat. Jadi daging itu harus aman, sehat, utuh, dan halal. Oke, Gitu. Pak. Kemudian Pak Agung, saya juga ingin menanyakan karena ini masih simpang siur ya. Jadi dikatakan ada yang bilang itu larangan boleh kok sekarang tempat SD asal memang udah ada izin dari SD-nya. Kemudian juga pada saat yang sama dari Pemprov sendiri menyatakan bahwa sebenarnya tidak boleh, udah jelas kan instruksi gubernurnya. Jadi sebenarnya saat ini yang berlaku nih apa nih khusus daerah DKI Jakarta? Tetap kita mengacu pada instruksi gubernur, yaitu untuk di lokasi sekolah dasar kita tidak izinkan untuk dilakukan tempat pemotongan hewan kurban. Oke. Kalau ingin melakukan ya disarankan di tempat masjid yang terdekat, karena biasanya di masjid-masjid sudah disediakan sarana yang memenuhi persyaratan. Higien sanitasi yang kita utamakan. Oke, jadi harus ada persyaratan yang khusus tadi itu juga ya Pak ya. Betul. Baik, saya akan undang tamu saya satu lagi karena ini berbicara soal dampaknya terhadap anak-anak. Tadi dikatakan jangan motong kurban di sekolah dasar. Sebenarnya apa sih dampak psikologisnya untuk anak-anak sendiri? Sudah ada Ibu Ratih Zulhaqi, selamat datang. Ibu, silakan bergabung bersama kami di sini. Dan kami akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Suara Anda. Kembali di Suara Anda, dan topik kami pada malam hari ini adalah larangan memotong hewan kurban di ruang publik. Sudah bersama dengan psikolog anak Ibu Ratih Zulhaqi. Selamat malam Bu Ratih. Sebenarnya dampaknya apa sih kalau anak itu melihat ada kambing ini, kambing piaraan kami di sini misalnya dipotong lehernya gitu, kalau seperti biasanya setahun sekali kita lihat, sebenarnya apa dampak langsungnya untuk mereka? Sebenarnya kalau bicara soal dampak langsung pasti takut melihat hewan disembelih, terus apalagi secara langsung, secara live. Terus kemudian mungkin hewan itu kesakitan, teriak, mungkin anak menganggap bahwa membayangkan bahwa kalau dia terluka sakitnya seperti apa. Jadi proses pemaknaan hewan itu seperti disakiti gitu. Karena anak-anak ini kan masih level berpikirnya konkret operasional. Kita berbicara anak-anak umur berapa nih? School age ya. School age, oke. Jadi sekolah SD lah ya. Betul. SD. Ini pengalaman pertama. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika setiap tahunnya melihat itu? Akankah itu menjadi ini udah biasa, tradisi kok, ini budaya kita? Ya, sebetulnya 50-50. Ada anak yang akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah faktor budaya karena memang sudah ada penjelasan dari orang tua. Terus tapi ada beberapa anak yang akhirnya merasa trauma, takut. Karena ada beberapa kasus yang datang itu dia takut ketika Lebaran Idul Adha datang, soalnya itu sama saja dengan menyakiti binatang-binatang seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya hanya cukup dilarang di lingkungan SD, tapi dia boleh datang nih Pak, misalnya ke lapangan di masjid atau di mana, itu kan bebas, serangan bebas. Anak-anak saya sering sekali tiap tahun pasti ngumpul kalau setiap ada tempat ada pemotongan hewan. Itu pun berarti kan sebenarnya tidak bisa dikontrol dong jadinya untuk mencegah ini dampak psikologis yang tadi Bapak bilang juga, untuk ataupun kesehatan tentunya. Jadi apa yang harusnya dilakukan nih untuk tambahan lah, mumpung ada Pak Agung juga di sini, mestinya apa nih yang harus diterapkan gitu loh dari untuk khususnya anak-anak ini? Mungkin memang dari sisi orang tua harus bisa memberikan penjelasan. Misalnya, kalau misalnya memang anak-anak yang sudah menjelang remaja, nggak ada masalah. Karena level berpikir mereka sudah bisa melihat bahwa ini adalah sebuah ritual keagamaan gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak yang masih kecil, lebih baik memang tidak secara langsung melihat. Kalau memang bisa dikontrol gitu. Atau bisa menceritakan tentang Idul Adha ini melalui buku cerita, atau misalnya lewat gambar-gambar yang tidak secara live. Itu jadi proses edukasinya. Nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi soal itu. Tapi kita jawab telepon dulu. Ada dari Bengkulu, Bapak. Selamat malam, Bapak. Yati. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Silakan. Malam. Jadi saya cuma menyampaikan yang ringan aja nih, Mbak. Gini, jangan sampai sejarah umat Islam ini mulai bercabik-cabik lah gitu, Mbak. Jadi diantaranya
kita sudah mulai digeser-geser lah untuk motong hewan kurban kita. Biasanya kita udah ratusan tahun lebih Mbak, kita zaman Nabi nggak ada yang namanya menyebabkan penyakit Ebola, rabies dan yang lain-lain itu. Saya jangan sampai kita umat Islam ini mulai diintervensi si Kristen yang memimpin negara kita ini. Baik, Pak Yati, terima kasih. Sekali lagi ini kita berbicara soal hal yang paling nyata, itu soal kesehatan tadi tuh Pak ya. Jadi memang kalau dinyatakan memang sekarang ini kan faktanya banyak sekali penyakit yang ada di masyarakat ini. Dan yang paling ditakutkan tuh sebenarnya apa sih Pak yang bisa mengena langsung lah. Tadi Bapak sempat menyebut, mungkin bisa disampaikan lagi ke pemirsa. Kalau penyakit langsung yang diakibatkan dari ternak kepada manusia, itu yang paling sering terjadi adalah skabies atau OPS semacam kudis tapi yang ada di mulut, dan itu terjadi pada kambing. Kemudian yang kita paling takutkan lagi adalah penyakit antraks. Nah, antraks ini adalah penyakit yang sangat ditakutkan dan menular kepada manusia. Nah, tadi yang disampaikan bahwa kita semata-mata ingin menjaga kesehatan dari manusianya dan kesehatan dari ternak itu sendiri. Untuk itu higien sanitasi selalu kita dengungkan, selalu kita tingkatkan terus, sehingga apa yang dilakukan oleh kita pada saat memotong hewan, betul-betul hewan itu sehat. Oke, dan bahkan dipastikan dulu sebelum disembelih bahwa hewan itu memang terbukti sehat. Betul, iya. Dan sudah ada suratnya, karena juga dari yang saya baca instruksinya benar atau tidak sih Pak, kalau itu tuh juga semakin mengetatkan kesehatan hewan kurban itu sendiri dengan ada turunnya dinas kesehatan ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa jelaskan. Jadi begini, kita melakukan 2 kegiatan yaitu antemortem dan postmortem. Antemortem itu adalah begitu hewan datang ke DKI, ditempatkan di tempat penampungan, kita periksa kesehatannya dulu. Kemudian kita periksa dari daerah asal tuh ada surat keterangan kesehatannya atau tidak. Kalau ada, kemudian kita cek kembali di Jakarta ini. Kalau hewan-hewan itu nyatanya ada suatu penyakit, itu kita beri tanda. Nah, di sini kita kasih tanda bahwa ini nggak boleh dijual dulu. Oke. Gitu. Dan penjual-penjual kurbannya tuh juga harus dalam pengawasan. Betul, dari, kalau di DKI oleh pengawasan dari Kepala Dinasnya Peternakan, kalau gitu ya Pak ya. Betul. Oke, jadi himbauannya kalau diberi tanda tuh artinya jangan dibeli lah ya. Berarti kambing saya ini sehat ya Pak ya? Sehat ya Pak. Oke. Sama satu lagi saya tambahkan, ketika kita sudah memeriksa di tempat penampungan kita beri stiker dan tulisan telah diperiksa kesehatannya oleh dinas. Jadi ada pengumuman resminya lah ya, tanda resminya itu yang mungkin juga harus dicatat nih oleh pemirsa nantinya membeli hewan kurban. Tapi saya ingin kembali tadi ke soal edukasi, karena ini yang menjadi argumentasi. Karena kan ini seperti biasa ini sudah menjadi sejarah, kemudian menjadi tradisi, dan akhirnya bisa digunakan sebagai proses edukasi untuk anak sendiri. Sebenarnya apakah kalau proses edukasi itu harus melihat langsung kenyataan di lapangan lah seperti itu? Jadi kalau cara belajar itu memang bermacam-macam, tapi memang tidak hanya melihat langsung, bisa lewat media lain, misalnya lewat buku cerita, lewat cerita langsung secara verbal atau cerita yang bergambar seperti itu. Jadi supaya anak juga bisa mengetahui bahwa ini sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah tuntunan agama gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka dewasa, mereka tahu oh proses langsungnya seperti ini. Atau ketika mereka sudah remaja lah minimal proses langsungnya seperti ini. Tapi itu berarti mereka bisa mengerti tanpa harus melihat kejadian sesungguhnya. Jadi tergantung cara kita memberikan edukasinya kepada anak. Jadi misalnya kita bisa menggunakan contohnya, misalnya menggunakan boneka atau misalnya sekarang banyak sekali buku cerita tentang hari raya, tentang nabi itu yang bergambar dan semuanya full of color. Jadi tidak memunculkan efek seram. Oke. Jadi sekarang sudah banyak yang medianya lah ya untuk dikatakan untuk edukasi ini. Kita sapa dulu, ada penelpon lagi ini dari Riaman. Silakan. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Warga Jakarta nih, silakan Bu. Ini pengalaman dari keponakan saya. Anak itu menjadi tidak mau memakan daging karena trauma melihat korban pada waktu Idul Adha, korban pemotongan hewan sapi, sehingga dia tidak mau lagi memakan daging. Begitu saja. Oke, jadi vegetarian dong ya Bu ya nih anaknya ya? Ya, jadi ikan sih mau ya, vegetarian benar sih tidak, tapi daging yang tidak mau. Ya, agak repot juga lah, sapi atau ya dia bayangkan lah, potong itu dia lihat sendiri waktu kecil.
Oke, baik Ya. Ibu Riyama, terima kasih telah berbagi bersama kami. Dan Ibu tadi sudah mendengar ini ternyata juga bisa jadi nggak pengen makan daging. Dan ini sebenarnya saya dengar banyak sekali nih orang-orang yang melihat proses dari hewan yang dibunuh. Akhirnya jadi nggak pengen gitu, jadi akhirnya jadi vegetarian gitu. Ini untuk bahkan dari anak kecil bisa sampai gitu. Ya, bisa. Nah, ini proses menuju ke traumatik itu seperti itu. Jadi memang yang terjadi adalah ketika hewan itu langsung disembelih, terus kemudian darahnya memuncar kemana-mana, anak melihat bahwa ada sadisme di situ. Sehingga efek seram. Padahal sebenarnya kan kurban itu bukan sesuatu yang seram. Kalau kita bisa menyampaikan kepada anak secara tepat. Oke, jadi vegetarian bisa berawal dari sebuah trauma juga. Oke, sekali lagi kami undang Anda @suara Anda online di Twitter kami dan tetaplah bersama kami. Suara Anda akan kembali sesaat lagi. Larangan memotong hewan kurban di ruang publik, itulah topik kami pada malam hari ini. Langsung saja kami ajak Anda untuk membaca Twitter yang masuk karena banyak sekali, kami pilih beberapa. Seperti ini nih, banyak orang yang salah mengartikan tentang instruksi karena yang memberikan instruksi ini adalah non-muslim, jadi ditafsirnya salah kaprah. Nih Bu, yang diserang mulai ke sisi itunya ya, padahal kayak tadi lagi tuh banyak sekali itunya ya Bu. Betul, ya dampaknya. efeknya. Banyak sekali efeknya nih. Akan jauh lebih baik kalau pemotongan kurban dibuat di satu tempat saja. Dan memang sebenarnya kita punya kan Pak? Ada, kita punya. Di rumah pemotongan hewan ada kita di Cakung, Pulau Gadung. Nah, itu untuk hewan sapi dan kerbau di sana. Dan Kambing pun juga ada di sana. Oke, dan itu dijamin kebersihannya. Dijamin kebersihannya, bersih kemudian- dari penyakit Iya, kurbannya. betul. Yang juga orang yang menyembelihnya tentunya Betul, ya. ya. Juru-juru Oke. sembelih itu udah terlatih semua di sana. Jadi apa sebenarnya yang pengen diluruskan lah Pak ya, berdasarkan dari instruksi gubernur yang bisa dikatakan kontroversial ini, terutama dari Dinas Peternakan sendiri. Ya, jadi begini, kami dari instansi pemerintah pada prinsipnya adalah ketika kita melakukan pemotongan hewan korban, itu memang kita harapkan adalah yang pertama higien sanitasinya itu kita tingkatkan betul. Kemudian hewannya juga betul-betul sehat ketika dipotong. Penanganan daging ketika dibagi-bagi juga betul-betul memenuhi persyaratan. Jadi tidak boleh sembarangan, kakinya kotor, kemudian ditaruh di lantai, seperti itu kita tidak harapkan. Oke, karena dampaknya pun juga sebenarnya jauh lebih luas Lebih lagi kepada untuk penyakitnya masyarakat, ya, iya, betul. kepada masyarakat. Oke Pak Agung, kemudian untuk Ibu Ratih sebenarnya untuk anak-anak nih lebih baik apa nggak usah aja untuk melihat pemotongan kurban? Ya, sebenarnya yang perlu ditekankan adalah orang tua harus bijak. Bahwa ketika memang anak-anak itu masih di bawah umur dan memang mereka cenderung akan merasa takut dengan proses tersebut, mendingan lebih baik tinggal saja di rumah. Tapi ketika mereka sudah remaja dan memang sudah paham esensi dari pemotongan hewan kurban itu untuk apa, itu bisa diceritakan. Jadi bisa dikatakan mungkin umur setelah SD baru Ya. bisa lebih stabil, lebih bisa mengerti Atau gitu ya. usia 11-12 tahun tuh sebenarnya sudah mulai bisa memahami. Tapi kalau misalnya sebelum itu ya kalau ingin mengajarkan lewat tadi Ya. itu aja ya, lewat Ada media lain. media lain ya. Jadi dan bahkan mungkin lebih interaktif ya kalau begitu ya. Tidak Karena perlu jadi ada kelihatan. interaksi antara orang tua dengan anak dan menceritakannya dalam package yang packagingnya lebih natural, lebih menyenangkan, bukan sesuatu yang menyeramkan. Oke, sebelum saya tutup Pak Agung, jadi kemungkinan kalau tahun ini SD yang nggak boleh, tahun depan mungkin nggak lebih ketat lagi nih? Kita tidak terlalu memperketat karena itu pemotongan juga boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang memang sudah punya tempat tersendiri. Seperti di masjid-masjid kita sudah memberikan contoh tempat pemotongan yang memenuhi standar. Oke, Itu. oke, asalkan memenuhi standar itu tadi ya Betul, Pak ya. ya. Baik Pak Agung, Ibu Ratih, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Suara Anda. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami dan juga bagi Anda yang sudah mencoba menelpon atau mengirimkan Twitter. Dan terima kasih banyak juga kepada kambing-kambing kami di sini. Ini ada narasumber yang dua hadir di sini, narasumber istimewa. Dan tetaplah bersama kami. Headline News pukul 20 akan hadir saat lagi.